Kalau itu tuh berkaitan dengan medis itu. Medis itu kan dia punya ilmu yang sudah dia perhitungkan. Atau menurut medis memang harus disesar, ya kita ikuti medis saja. Ya, karena dampaknya bahaya nanti. Ketuban pecah atau sudah keruh air ketubannya kan nampak itu dan berakibat kepada bayi, anak nanti terminum air ketuban. Dokter tu sudah memiliki ilmu yang mumpuni. Jadi bagaimana sebenarnya? Kalau itu tuh hak adalah haknya seorang suami. Jadi tidak mesti harus izin tak izin. Ya kita minta redha saja begitu dia. Kalau dengan ibu bapa dengan situasi-situasi kasus-kasus seperti itu, ibu bapa tak redha, kita minta ibu bapa tak izin, kita minta keredaan saja. Sekarang gini, mohon redai saja kami gitu saja. Udah, bismillah gitu. Bahaya juga itu, bahaya itu. Karena dokter tu punya ilmu yang luar biasa juga, dia dalam kajian ilmiahnya tentang sesar. Baik, silakan yang lain. Nah, Wildan. Ya. Muslim dia kan? Muslim berlakulah hak tadi itu berlaku. Dia kalau kepada kafir saja ibu bapaknya baru tak berlaku hak tadi. Tapi kalau dia Muslim berlaku walaupun ayahnya orang ahli maksiat. Minum ayahnya, minum khamar ayahnya, kemudian judi ayahnya. Jadi bagaimana dengan kita? Wajib minta izin, tetap wajib minta izin. Tetap wajib patuh beradab kepada ibu bapa kita walaupun dia daripada ahli maksiat. Begitu dia. Silakan. Pertama, perempuan ini janda atau gadis? Kalau gadis memang dia mendapatkan satu perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, salah satu daripada perkara yang dilarang oleh Allah itu adalah seseorang menikah dengan orang lain walinya padahal walinya ada. Jadi bagaimana? Taubat dia kepada Allah. Suruh dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian jumpai ibu bapaknya, minta maaf kepada ibu bapaknya. Selesai masalah. Karena dia sudah melanggar daripada agama, karena walinya masih ada, tapi karena ingin menikah juga, deklah terlampau cinta, cindu tapai. Jadi akhirnya, ya, pailah ke kampung orang untuk menikah. Sudah melakukan perkara dosa. Jadi caranya bagaimana? Taubat dia kepada Allah, jumpai ibu bapak gini. Tapi kalau seandainya perempuan ini tidak gadis, janda umpama perempuan ini, maka tidak mengapa. Umpamanya nak nak izin ayah orang tuanya, umpamanya cari kakak adik atau yang lainnya wali. Tapi memang tak juga boleh, dalam satu qaul tak boleh dia. Tapi berdosa pula orang tua yang tak mau menikahkan. Tapi kalau gadis tadi tak berdosa orang tua. Kalau yang datang itu pun tidak orang baik. Tapi kalau orang baik yang datang, orang tua berdosa. Ustaz yang datang, ditulaknya umpama dari ayahnya, janjinya lele nak ustaz ingat bakin saharu orang taru ya, jo umpama. Hati berdosa ayah itu. Bila kau makan, bila kau punya tuancak, bila kau punya rumah, bila kau punya kebun sawit, ustaz tu kere nak berpitih tu doh. Tu berdosa ayahnya tu, karena yang datang orang elok. Gitu. Tapi kalau yang datang orang-orang yang tak baik, ayahnya tak mau, ayahnya tak berdosa, karena ayahnya berhak untuk menikahkan anaknya. Begitu. Maka gampang orang pakai kain sarung tu. Alhamdulillah pakai kain sarung. Kabun sawit, alhamdulillah. Kalau ada orang menyepelekan, alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Salat sunat kan? Salat sunat banyak khilafiyah ulama. Kesemuanya pendapat ente sebutkan tadi itu ada semuanya.
Ada yang mengatakan lanjutkan saja solat, tak boleh lagi memenuhi panggilan orang tua karena sudah takbiratul ihram. Ada yang mengatakan dianjurkan membatalkan solat. Ada yang mengatakan tetap lanjutkan solat tapi isyarah saja. Banyak kaul ulama yang sudah ente sebut tadi itu tuh khilafiyah ulama semuanya. Dalam masalah solat sunat, tapi kalau solat wajib tak boleh dibatalkan. Khilafiyah ulama tata cara.